datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, terbaik bagiku. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembahkan dalam roh
Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati nafasmu. Engkau mengajariku dengan Engkau nyata di hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafasmu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu. Sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang ubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Kau puaskan diriku dengan kasih-Mu. Sebab Engkau nyata di hidupku. Sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan kasih yang hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Kau buat dengan kasih-Mu. Sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Karena ku aman bersama-Mu. Tuhan sumber kehidupan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami menundukkan hati kami supaya kami dapat bersekutu kembali dengan Engkau. Kasih Tuhan buat setiap perkataanmu yang terus menguatkan kami, menghidupkan kami Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, pagi teman. Shalom, pagi Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Matian udah lama gak sharing. Shalom semua ya. Shalom. Yang mau diseringkan bagi kita berbagi itu seperti apa yang diceritakan Bapak kemarin ya. Dari kemarin berapa bulan ini saya sering merasa kadang kalau saya dengar Bapak berbicara saya dulu bilang kok Bapak ini tahu ya kayak gitu dengan perasaan begitu koneknya kepada Tuhan. Tapi saat saya merenungkan kayak gitu ya, udah saya merenungkan, tiba-tiba ternyata saya mengalami ini juga. Iya ya, apa yang kemarin dirasakan Bapak itu dan apa yang saya merasakan juga gitu. Dan begitu apa sama orang gitu ya, berkomunikasi sama orang kadang kalau kita sampai merenungkan kayak gitu, apa bagaimana firman yang terus keluar dari itu yang dikatakan tiap pagi itu bisa kita nyata gitu. Saya selama ini ya kan, bagaimana caranya itu ya dekat kepada Tuhan. Sama seperti semua yang saya alami juga. Kadang dulu pun sering bagaimana ya rasanya ini kalau kita nggak sakit hati ke orang itu, kadang kita udah usaha pun tapi tetap nongol gitu. Tapi ternyata Tuhan sendiri itu juga yang bikin kita itu biar kalau kita rindukan itu bagaimana bagaimana pun kita dibikin entah sakit hati, entah bagaimana hati itu kepada Tuhan itu dekat gitu. Ternyata Dia sendiri yang memberikan bagi kita bagaimana nggak sakit hati. Bahkan apapun yang kita alami, contohnya menghadap orang kita terima gitu biar nggak sakit hati. Itu semua itu saya sudah mengalaminya. Oh iya ya, kayak gitu. Tapi kalau kita dipaksakan seperti hati kita ibaratnya mau kita buat-buat itu nggak lama gitu, nggak bisa lama, cuman hanya sebentar. Kadang orang ah mending diam aja daripada ngomong kayak gitu. Tapi dalam hatinya dongkol gitu kan. Tapi ini kok kita bersekutu dengan Tuhan ini kenapa saya rindu terus tiap pagi itu mendengarkan kayak gimana menunggu-nunggu kayak gitu terus menunggu-nunggu karena saya tiap hari itu bisa merasa seperti kadang kayak nampaknya nggak tahu gitu, gimana ya ceritanya. Tapi kok bisa ya, kok bisa bagaimana dia penyertaannya tiap hari itu dengan apa yang kita harapkan pun cepat gitu. Iya kok kadang sampai saya ya Tuhan, kalau saya merenungkan ini langsung terjadi, kok saya merenungkan ini terjadi. Kayaknya gimana ya, pernah saya mendengarkan mau piut angin gimana ya, tapi kok Tuhan kok bisa dekat kali gitu ya. Dari menerima orang, dari segi hati pun tidak kesal, bagaimana hatinya itu Tuhan sudah berbicara, saya merasakan itu tiap hari. Kadang sampai kenapa ya kalau saya mengingat Tuhan
orang yang tulus untuk mengasihi Tuhan itu ternyata banyak rahasianya yang diceritakan bagi kita. Tapi orang makanya dulu sering saya mengatakan, "Kenapa ya orang ini nampaknya tulus, nampaknya baik, nampaknya ini kok tapi nggak menerima Tuhan itu ya?" Tapi ternyata Tuhan itu ada sendiri uniknya untuk bercerita ke setiap orang itu ternyata. Dulu orangnya ternyata polos itu, tapi kenapa orang itu menyangkal Tuhan? Kenapa setiap orang firman datang menyangkal Tuhan? Terlalu kayaknya gimana gitu. Tapi saya menerima itu gimana ya, saya nggak terharu bagaimana caranya membilang setiap hari itu kepada Tuhan itu dengan caranya sendiri untuk mengajari kita. Bahkan saya ngajarin bagaimana ngajarin anak-anak dengan terharunya Tuhan itu kayak berbicara sendiri. Terus saya bilang kayak gini, saya satu contoh ada pengalaman kemarin yang, waktu lebaran kemarin, yang di depan kami tuh sering dulu saya ngasih gitu kan. Tapi waktu selama Natalan kemarin itu, apa, saya nggak ngasih, udah 2 tahun itu. Tapi saya merasa gitu, udah saya merasa, mmm, hari kita tuh kedua, ketiga, kedua itu nggak ngasih, dia biasanya pulang dari sholat id dia langsung ngasih gitu, entah apa dikasih kayak gitu. Terus saya bilang berbicara, udah hari kedua, hari ketiga bisa Mbak besok, Natalan besok aku ngasihlah sama yang apa itu yang di depan itu. Baru hati saya yang ngomong kayak gitu sama Mbak Tian, nggak ada nih. Pulangnya hari ketiga dia ngasih, wah kan dia ngasih itu banyak itu makanan, terus dikasih satu kasih kayak minuman. Lah, aku kaget lah, gimana lah hati kok dia langsung ngirim. Kaget aku masuk dari lebaran ketiga masih pulang kerja, masih masuk dia di belakangku sudah datang. Ikut pula suaminya, biasanya suaminya nggak pernah ikut ngantar, tapi dengan makanan, dengan minuman yang banyak kayak gitu dikasih. Ya Tuhan, masih hatiku mengasihkan nanti mau bulan 12 mau ngasih sama dia, mereka sudah datang untuk ngasihnya kayak gitu. Ya kemana ya kan pasti hati kita untuk datang kepada ini cuman hanya iya di selama 2 tahun ini saya nggak ngasih mungkin karena saya nggak cukup untuk membagi-bagi kayak gitu kan. Tapi hati saya tuh memang selalu kayak gitu, tapi belum saya berpikir dan berencanakan itu yang sering saya alami ya. Kadang kalau kita merenungkan firman Tuhan itu dan berapa merindukan kita itu rahasianya sungguh ini. Seperti Bapak bilang kemarin, apakah orang ini mengerti apa yang kubilang katanya. Kadang saya juga nggak bisa apa yang dibilang Bapak itu nggak mengerti sama sekali. Kadang saya juga apa ya Tuhan yang dibilang Bapak tadi kayak gitu, kadang kayak gitu. Tapi di satu sisi ada semangat sukacita dengan pengertian kadang kita belajar dari orang itu, dia menunjukkan, "Oh ternyata ini yang dibilang Tuhan ketadian." Padahal cuman satu kata itu nggak ada mengerti, padahal kalau kita kita apa, Zoom kayak gini ada 1,5 jam, tapi cuman satu kata untuk itu, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, dia tunjukkan bagaimana dia untuk berbicara dengan hati kita itu bisa dikatakan kayak gitulah. Jadi ada kerinduan-kerinduan terus datang kepada dia itu tiap hari berbeda gitu. Tiap hari berbeda caranya untuk mengungkapkan kepada kita dan perasaan. Ini yang saya rasakan seluruhnya. Kayak kemarin itu kami yang berduka itu ya. Lihat yang punya anak itu, ya ampun hancurnya minta ampun. Kadang sampai kepalanya dilemparkan terus ke dinding itu. Ya Tuhan, gimanalah orang ini ya. Kadang kita lihat pun orang yang berduka sampai kayaknya hancur, nggak ada Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan berbicara bagi mereka itu seperti ke kami berbicara, kadang kayak gitu ya. Kadang kalau kita bilang pun kata-kata mau bagaimana pun nggak bisa masuk kayak gitu. Susahnya masuk apapun yang masuk. Kayaknya masalah dia yang banyak. Tapi seperti dulu pun saya pernah merasa bahkan saya pun pernah diambil kayak gini, hancur. Bahkan saya dari keluarga yang bagaimanapun dulu pikirku hancur. Tapi saya bersyukur kan ke sekarang itu. Cara waktu Tuhan itu sungguh ajaib bagi saya kalau mengalami Tuhan sekarang.
Bagaimana saya rindu terus kepada Tuhan. Kalau dulu itu, ah kayaknya nggak sayang Tuhan ini sama saya pikirku. Tapi di saat saya jalani, saya melihat mujizat-mujizat Tuhan terus ada bagi saya gitu. Mau saya ceritakan pun saya ceritakan apa yang kuceritakan bagi mereka kayaknya nggak masuk. Aku bilang pikir gitu. Saya ngomong kemarin sama Amang itu, tapi dia nggak bisa menerima. Kepalanya masih centur-centur kayak gitu ya. Tapi suatu saat nanti aku berdoa Tuhan yang ngomong sama ini. Bagaimana saya mengalami ada dulu keluarga pun pengalaman saya bahkan keluarga sendiri pun tahu sendirilah suami dulu di saat ada hancurnya nggak bisa masuk. Tapi saya merasakan Tuhan itu sekarang ajaib. Bahkan setiap perkataan pun kadang kita diproses itu dengan enak gitu. Makanya kemarin saya bilang sama ibu, waktu dulu awal-awal kita mendengar firman ini memang sulit. Tapi setelah kita jalani, dia sendiri menerima bagi kita enak. Ternyata enak kali ya, aku bilang. Enak kali bersama Tuhan itu. Kadang kita mau bilang ini pun dia sudah ada jawabannya. Kadang duluan kita dengarkan pengalaman dari Bapak, oh ya kayak gitu. Tapi di saat nanti entah berapa hari kemudian kita akan mengalami seperti apa yang dirasakan Bapak itu dengan sukacitanya, dengan bertemu. Oh iya kenapa Bapak kemarin kayak gitu bilangnya, tapi kita ternyata mengalaminya. Terpuji nama Tuhan. Semua hati kita yang dipulihkan kalau kita datang kepada Tuhan dengan sendirinya. Dulu kami perekonomian pun sangat hancur, tapi Tuhan pulihkan. Sekarang kita nggak bisa tahu pelit gitu, tapi Tuhan lipat gandakan semuanya itu. Kadang kita pun hatinya hancur, Tuhan suci itulah ternyata Tuhan itu. Kadang kita bilang sama orang, Tuhan, datanglah kepada Tuhan, pasti Dia memberikan kelegaan. Tapi kalau orang nggak bisa menerima Tuhan itu susah untuk itu. Tapi kita ada di sini bersyukur sekali dia Tuhan berbicara bagi kita dengan hatinya. Bagaimana ya Tuhan memilih kami orang yang kayak gini. Saya kadang mengatakan kayak gitu. Tapi itu rahasia Tuhan bagi kita. Dengan dia berceritanya kepada kita tiap hari. Dengan bagaimana kita dibangun ngomongnya kepada kita semua waktu kita tidak mengerti pun dia berikan singkapkan pengertian daripada dia untuk ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Pak. Baik, gitu kan ya. Oke. Jadi memang tanpa rasa ya. Tuhan itu ya, memang unik gitu ya. Cara dia itu kalau kita mau ceritakan setiap hari kan sebetulnya kan apa ya? Dulu mungkin kita sudah pernah apa namanya mencari Tuhan dulu. Kalau kita ingat pertama-tama dulu kecintaan kita setiap hari datang ke sekretariat dulu gitu ya. Dan kita dulu membayangkan sebelum kita ada di sana gitu, sebelum kami menjadi full time misalnya, kan sangat merindukan gitu. Wah enak kali lah orang-orang ini ya. Nah, tetapi ketika kami ada di dalam, ya begitulah ya menjadi tugas gitu ya. Bukan lagi menjadi satu kerinduan seperti ketika dulu menjadi jemaat gitu kan. Ketika menjadi cuman pengerja biasa gitu, tidak full time gitu. Dulu kalau dipanggil full time rasanya gimana gitu ya. Nah, tapi saudara, pada saat ini saudara, ketika kita eh, menjalani dari hari ke sehari gitu ya, itu pertumbuhan cara kita mendengar, cara kita merasakan, kan apa ya, harusnya gitu kan, kalau setiap hari harusnya kan pasti ada membosankan lah gitu, harusnya gitu. Namanya setiap hari seperti ini gitu kan. Gimana lah kita bisa merasakan sesuatu yang berbeda setiap hari gitu. Berarti kan kalau kita bisa merasakan berbeda setiap hari, berarti kan hebat kali Tuhan itu loh. Maksudnya itu menciptakan.
suasana-suasana setiap hari. Padahal kan ya kita saja saya yang berbicara gitu ya. Kalau dipikir-pikir lah, saya yang jalani hidup saya gitu. Untuk apa yang mau saya ungkapkan gitu. Kalau masih dalam keadaan yang dulu gitu, tentu kan saya akan mikir gitu. Besok saya ngomong apa lagi ya? Kan gitu kan. Besok ngomong apa lagi ya? Misalnya saya baca pun setiap hari misalnya. Saya baca juga. Itu kadang saya bisa kayak gini saudara. Misalnya kan kita sudah bersekutu seperti ini. Tapi sepanjang hari itu saudara, saya itu bisa ada dalam satu kerinduan, rindu sekali sama Tuhan. Bahkan kadang-kadang gitu, saya itu dari lagi dalam keadaan bahagia gitu, ya, pengen langsung apa tersungkur gitu. Iya, hanya untuk tersungkur aja gitu. Lalu saya misalnya berkata sama Tuhan kayak gini. Dalam doa saya sampai ingat apa yang saya doakan gitu. Tentu kan kita nggak berdoa supaya lepas dari masalah ini, supaya ini kan itu, supaya kita mempunyai ini, kita kan nggak berdoa seperti itu lagi. Walaupun kadang-kadang ada godaannya gitu ya. Tapi ketika berdoa itu, saya berdoanya begitu. Ah, iya ya, aku ini kepunyaanmu. Gitu. Mau gimana pun, aku ini kepunyaanmu gitu. Sama lah kayak anakku misalnya. Gitu. Kalau misalnya anakku itu kan, ya kepunyaanku gitu. Ya anakku gitu. Mau bagaimanapun dia tetap anakku ya. Gitu. Aku kayak gitu juga kan Tuhan. Gitu. Walaupun misalnya engkau buang aku misalnya ke neraka sekalipun oleh karena pelanggaranku, oleh karena apa gitu ya. Oleh karena kesalahanku gitu ya. Tapi ternyata ya gimana lah aku tetap anakmu kan gitu. Mau gimana pun aku anakmu gitu. Engkau pernah memberikan rohmu di dalam aku. Jadi setiap kali engkau memandang aku, ya mau macam mana dibilang ada engkau di dalam aku gitu. Ya juga ya Tuhan. Ya. Jadi ketika saya merenungkan seperti itu ya, apa namanya, itu kan dari pemikiran saya gitu. Saya utarakan sama Tuhan. Kan saya tahu kan Tuhan kan mendengarkan saya gitu. Selalu mendengarkan saya. Bahkan Tuhan itu bergerak di dalam saya gitu, berpikir dalam saya, punya perasaan di dalam saya gitu ya, seperti saya gitu ya. Rasakan dia. Gitu. Nah, saudara, ketika saya merenungkan seperti itu gitu, di situ saya langsung merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya gitu. Seperti misalnya tadi lah kan sebetulnya untuk menceritakan kematian, untuk mau menceritakan tadi semua itu sulit rasanya untuk menceritakan, tapi dalam hatinya ini pasti ada sesuatu yang gimana ya, tak terceritakan loh Tuhan itu gitu. Makanya disebut unik gitu. Padahal kan dulu eh, ada dulu pendeta kita kan suka kata unik gitu. Jadi kalau setiap kali dia khotbah itu yang saya tahu pokoknya Bapak itu pokoknya unik lah gitu. Selalu keluar kata-kata unik gitu. Nah, dulu kan nggak ngerti gitu. Di firman Tuhan ini begitu muncul kata Tuhan itu unik gitu ya. Itu nggak ngerti gitu. Tapi setelah kita jalani gitu ya. Ternyata kata unik itu dijelaskan Tuhan lewat pengalaman. Seperti itulah saudara kita ini belajarnya. Jadi dia nggak ngajarin kita itu, oh unik. Unik itu berasal dari kata ini. Enggak. Kalau orang-orang ini kan begitu kan. Kalau mereka mau khotbah itu, mereka akan coba eh, mengambil intisari daripada apa yang mereka khotbahkan gitu. Makanya disebut PowerPoint gitu. Jadi poin-poin mereka ambil. Lalu mereka highlight poin-poin ini. Sehingga saudara ketika orang yang mendengarnya mungkin akan tinggal perkataan-perkataannya gitu. Makanya poin-poinnya kan. Gitu. Poin-poin itu yang mereka jelaskan. Dan mereka akan jelaskan itu secara pengetahuan kata-kata gitu. Ini berasal dari kata an, misalnya dipisah katanya gitu.
Dari kata ini dan ini, gabungan dari kata ini dan ini, kata aslinya, kata dasarnya ini, kira-kira kayak gitu. Ternyata kan di apa namanya kayak bahasa-bahasa lain juga begitu gitu. Jadi mereka kan kutak-katik dari bahasa aslinya, dari bahasa ini. Seperti itulah mereka mau menerangkan cara mereka berkhotbah itu seperti itu gitu. Nah, sementara Tuhan itu mengajari kita. Disinilah perbedaannya, saudara. Nih, tutup aja pintunya. Tolong, kayak terganggu. Pintu itu. Sebentar ya. Nah, cara Tuhan mengajari kita setiap hari itu memang berbeda, saudara. Jadi cara Tuhan mengajari kita itu, pertama-tama kita baca dulu firman-Nya, kan. Oke, kita bersekutu gitu. Kita mempersekutukan firman-Nya, kita baca gitu ya. Nah, tentu kan memang akan ada kata-kata yang baru yang belum kita pernah dengar sebelumnya. Banyak sekali sebetulnya. Dan untuk kita itu boleh menerima semua, kita tahu tidak mudah. Misalnya dulu tentang kata inkarnasi, tentang berinkarnasi kembali, atau sudah berapa kali kita mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Ini kan sulit untuk kita mengerti, saudara. Tetapi begitu kita mencoba, apa ya, apa gini, percaya sama Tuhan sepenuhnya gitu. Percaya sama Tuhan sepenuhnya ini, sudah, kan aku Tuhan. Kan kamu percaya kan aku itu Tuhan gitu. Kan kalau aku Tuhan kan aku sanggup. Aku sanggup mengcover semua gitu. Sekalipun kamu bodoh gitu, kamu tidak punya pengertian, kamu nggak berani untuk menerima pemahaman yang baru karena itu baru bagi telingamu. Tapi kan aku ada di sini. Apa kamu lupa aku bapakmu, aku ibumu? Apa kamu lupa gitu? Kan aku penciptamu, kan aku mengcover semua. Kan, nah, kan dari situ saudara saya itu bisa berani maju terus, saudara. Karena begini, karena nggak ada yang menerangkan kepada saya. Pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya nggak ada yang menerangkan. Mau siapa yang menerangkan lagi? Orang-orang takut untuk memasuki apa yang kita masuki gitu. Jadi mau siapa lagi yang akan ngajar kita? Kalau saya berhenti, kalau saya takut terus gitu untuk menerima yang baru gitu, untuk menerima perkataan-perkataan seperti yang saya jalani pada saudara gitu. Kan ketika saya sebutkan iman saya, ketika saya katakan kepada orang-orang, ketika saya khotbah gitu, untuk masalah penghidupan kita, kita nggak butuh iman gitu. Saya ingat waktu itu perkataan itu sangat mengucapkan mereka. Karena itu saya alami gitu. Nggak butuh iman, saya bilang. Yang kamu butuhkan adalah jangan kamu khawatir. Jagalah dirimu supaya kamu tidak khawatir. Saya ingat sekali dan ya saya karena itu dorongan dari dalam gitu, saya pegang perkataan saya. Saya pegang gitu. Karena bagi saya itu perkataan Tuhan gitu, bukan perkataan manusia. Orang tidak pernah mengajarkan itu kepada saya. Tapi saya dengarkan itu dari pikiran saya. Untuk menguji apakah itu firman Tuhan, perkataan Tuhan atau bukan. Akan diuji oleh waktu kan. Akan diuji oleh pengalaman hidup saya. Dan kalau ternyata terbukti bagi saya, apakah saya akan peduli dengan perkataan orang lain? Penghinaan orang lain? Mungkin mereka akan, mungkin muka mereka, saya ingat saudara itu, saya ingat orang-orang itu sangat ketika saya selesai mengucapkan itu rasanya mereka itu kayak gimana kali dengan saya gitu. Bukan 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 di jemaat kita sini, tapi ketika saya khotbah di luar gitu. Itu rasanya mereka gimana kayak benci sekali gitu. Ketika saya mengucapkan perkataan itu mungkin sangat terngiang-ngiang bagi mereka. Berarti kan mereka tidak mau menerima firman yang baru. Kan itu baru bagi telinga mereka, asing bagi telinga mereka. Tapi seandainya mereka menerima, sama seperti yang dikatakan tadi, awal-awalnya sulit kan. Tapi kan saudara mau, gitu. Mau
Karena apa? Minimal saudara melihat ketulusan hati saya gitu. Kan saudara melihat bagaimana apa ya? Saudara melihat dari awalnya saya gitu. Bagaimana saya juga dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Kan saudara lihat istilahnya gini. Saudara mulai percaya lah gitu. Walaupun sedikit. Istilahnya saudara mau menerima mungkin apa namanya? Kan pada saat saudara belum mengerti. Kan mau menolak saya, saudara itu karena misalnya saudara belum mengerti apa yang saya katakan gitu, apa gitu, segan gitu ya. Tapi sudahlah kita biarkan dulu lah, kira-kira kayak gitu kan. Udahlah kita dengarkan aja dulu. Nah, disitulah sebetulnya saudara sedang menerima saya gitu. Artinya sebetulnya saudara sedang menerima Tuhan. Karena kan saya tulus gitu loh. Istilahnya saya mengasihi Tuhan itu, saya kan bukan ingin mencari ujian dari saudara lagi. Karena apa? Saya mengatakan sesuatu yang berbeda dengan pemikiran saudara. Kalau saya ingin mencari pujian dari saudara, berarti kan saya akan mengucapkan sesuatu yang bisa saudara terima. Kan seperti itu kan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat itu, saudara. Mereka sudah punya pemikiran, satu pemahaman gitu loh. Lalu mereka mereka kumpulkan itu, mereka satukan pemahaman mereka gitu. Jadi berkumpullah orang-orang yang satu pemahaman gitu. Jadi begitu ada yang punya pemahaman yang lain, mereka itu akan bersepakat memusuhinya. Mereka akan suka berdebat, saudara. Mereka akan berusaha mati-matian mempertahankan dalil mereka. Seperti inilah kepercayaan mereka. Padahal kosong, saudara. Kosong gitu. Sama misalnya seperti gini, saudara. Sampai hari ini kan orang-orang itu masih apa namanya nanti-nantikan Tuhan kan. Kemarin saya putar dan ini dari Gembala kita yang dulu nyanyiin lagu. Tak lama lah itu ya. Itu lagu yang mana? Ya. Oh, sudahkah engkau siap sedia menghadapi datangnya Yesus telah kembali. Bayangin saudara, mereka terus menyanyikan itu sudah. Mereka butuh orang seperti perempuan Samaria sudah. Sayang sekali kan sudah. Apalagi mereka menantikan terus pengangkatan, tubuh mereka diubahkan dalam sekejap katanya gitu. Bukankah perkataan itu sekarang itu boleh dikatakan gak berlaku lagi sudah. Iya betul, sekejap diubah. Tapi kalau mereka tidak menerima, tidak tahu menyambut Tuhan, sampai kapan saudara mereka akan melihat kedatangan Tuhan? Sementara umur mereka sudah mau habis, saudara. Satu fase dalam hidup mereka selama ini sekarang sudah habis lagi, saudara. Hidup lagi mereka nanti di kehidupan yang akan datang. Oh, mereka nggak bisa terima ini, saudara. Mereka bingung dengan kematian, saudara. Padahal di dalam Tuhan tidak ada lagi kematian. Amin, saudara. Di dalam Tuhan hanya ada kehidupan selama-lamanya. Artinya, suatu saat mereka akan dilahirkan kembali. Entah di dunia mana, entah di keluarga yang mana. Atau mungkin mereka harus ditaruh di mana gitu. Sampai tiba harinya bagi mereka. Kan ketika kita melihat itu, saudara, rasanya jauh sekali kan. Padahal kuncinya di mana, saudara? Kuncinya ketika kita mau menerima orang yang biasa ini. Gitu. Ketika kita belajar mempercayai Tuhan dari hati kita. Ketika kita men, apa,
berjuang untuk memiliki hati yang tulus, saudara. Ya kan? Ketika kita berani dibersihkan, ketika seperti bilang tadi, ya, sakit hati misalnya, sakit hati sama orang, kita melewati. Tadinya kita berusaha, aku tidak sakit hati, tapi ternyata masih ada sakit hati kita. Gitu. Lalu kita berusaha gitu, aku nggak tahu gimana cara. Tapi kita belajar gitu dari hati kita, ya kan? Kita jujur sama Tuhan loh. Gitu. Kita mulai menjalin hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Artinya begini, Tuhan yang kita punyai sekarang itu Tuhan kita. Sama seperti gini. Kayak kita dengan Bapak kita. Kan kita nggak peduli kan. Mau orang bilang apa Bapak kita kan. Betul nggak? Sama lah misalnya tentang anak kita. Kita kan nggak akan peduli mau orang bilang apa tentang anak kita. Itu anakku. Aku yang berhak atas dia. Walaupun anakku itu jahat. Tapi itu anakku. Sama kan? Kenapa? Iya. Itu di internet. Sama seperti dengan Bapak kita. Mau orang bilang apa Bapak kita. Kalau saya dengar cerita mama saya mengenai bapak saya kemarin itu, ya, saya, oh iya bapak saya kayak gitu ya. Memang saya pernah dulu apa ya, karena saya dulu menemani mama saya jualan itu ya. Jadi saya ngerti lah sih. Tapi kalau sampai sedetail itu yang diucapkan oleh mama saya nggak tahu gitu. Sampai sampai mau cerai sudah. Cerai lagi dengan bapak saya. Saking cemburunya bapak saya. Itu kan sesuatu yang kalau boleh dibilang kan, kok bisa ya kayak gitu ya. Tapi saudara bagi saya saudara, memang saudara, bagi saya sangat ini sekali dengan bapak saya. Maksudnya saya sangat gimana ya? Mau gimana pun orang bilang, saya itu sangat mengasihi bapak saya. Iya, saudara, kemarin saya merenungkan ya orang-orang yang meninggal. Lalu saudara, tiba-tiba Tuhan kasih pengertian kayak gitu. Saya merenungkan teman-teman saya yang meninggal gitu ya, teman-teman pelayanan dulu. Satu saya ingat wajah mereka. Ini tiba-tiba Tuhan bilang kayak gini. Wajah itu kan adalah wajah jasmani kan. Gitu. Artinya kan wajah jasmani itu kan sebetulnya sudah hilang. Kan wajah yang kita lihat itu kan adalah eh, kan tanah liat yang kita lihat. Misalnya seperti saudara lihat wajah saya kan, saya ini kan tanah liat sebetulnya dengan rupa, dengan misalnya rambutnya kayak gini, hidungnya kayak gini, kan tanah liat tuh yang saudara lihat. Tapi karena ada hidup di dalamnya, ini jadi hidup gitu. Tidak seperti tanah liat gitu kan. Kita bisa mengubahnya gitu kan. Dengan apa namanya, dengan makeup gitu kan, dia bisa dibersihin gitu kan. Tetapi di dalamnya kan nggak seperti ini. Betul nggak? Kan yang kita lihat ini kan wajah fisik. Kalau sudah, iya ya. Nanti makanya Tuhan Yesus ketika dia dengan tubuh kemuliaan itu kan, makanya wajah Yesus itu kan nggak sama lagi kan. Iya ya. Saya menekan ini. Lalu saudara, saya eh, saya mulai begini. Iya ya. Makanya nanti di kehidupan yang akan datang, mereka memakai memakai mereka hidup kembali gitu di kehidupan yang akan datang. Seperti itulah proses pemurnian semua manusia gitu. Jadi kalau kita sudah mengalami hidup Tuhan sekarang, jadi sekarang bagi kita kematian itu bukan lagi sesuatu yang sangat apa ya,
Ketika Tuhan Yesus eh, mengunjungi Maria dan Marta ketika mereka kehilangan saudara mereka, Lazarus itu. Kan memang sengaja saudara Tuhan tinggal. Karena memang Tuhan itu mau mengucapkan satu firman yang baru. Apa firmannya saudara? Akulah kebangkitan dan hidup. Itu firman yang baru. Itu belum pernah ada. Tapi firman itu mau diucapkan dengan satu pernyataan kuasa Tuhan. Makanya saudara, ketika benar-benar Maria itu tidak bisa lagi. Benar-benar saudara, ketika Yesus pun sudah mengatakan itu, Marta pertama-tama. Ketika Yesus mengatakan itu Marta benar-benar gak bisa lagi seperti yang dikatakan oleh Martin tadi. Ketika orang sedang menghadapi satu keadaan duka seperti itu, perkataan apapun yang kita ucapkan gak akan masuk lagi. Kenapa saudara? Karena itu anaknya, anak satu-satunya. Ya kan? Dan dia anak yang baik yang menjaga orang tuanya, menjaga ibunya. Oh bagaimana lagi dia bisa menjalani hidup ini gitu. Dia nanti yang jadi penerusnya. Kan gitu kan. Sulit saudara untuk menjelaskan. Sulit untuk menerima firman. Saudara, seperti itulah saudara perasaan saya ketika berbicara dengan para orang tua gitu ya, ketika di kampung. Apalagi dengan si opung itu saudara, ketika dia masih hidup itu saudara. Mana bisa lagi. Telinganya pun sudah nggak bisa dengar. Mau macam mana lagi saudara? Yang paling dia lihat itu ya udah ketika saya kasih uang kan gitu kan. Lalu saya peluk dia. Itu aja paling kan. Padahal saudara, seandainya mereka tahu kalau saya sedang bawa Tuhan Yesus. Seandainya mereka tahu siapa yang ada di hadapan mereka. Sedih gak saudara? Seandainya kita bisa buang tubuh kita ini kan. Supaya kelihatan Tuhan itu. Tapi bagaimana mungkin saudara? Apa mereka gak akan takut kalau Tuhan Yesus itu datang dalam wujud roh? Apa mereka gak takut? Apakah mereka bisa mengerti perkataan Tuhan yang mungkin tinggi sekali? Apakah mereka bisa mengerti? Bukankah Tuhan itu harus menjadi seperti salah satu daripada anggota keluarga? Misalnya, kalau saya misalnya dengan mak tua saya itu. Karena saya kenal mak tua saya ini. Karena saya ini adalah termasuk anaknya juga. Bukankah saya akan sangat sabar berkata-kata dengan mak tua saya ini? Harusnya kan begitu. Dan ketika saya berkata-kata, kalau saya diterima oleh mak tua saya ini, bukankah dia akan menerima hidup itu, saudara? Betul, Kak? Sama seperti saudara tanpa sadar, saudara sudah menerima Tuhan sampai dengan hari ini. Saudara menerima damai sejahtera, saudara menerima ketenangan, saudara menerima iman tanpa sadar, gitu kan. Saudara merasakan berkat-berkat Tuhan. Bukankah begitu? Gitu. Misalnya seperti dikatakan tadi, baru saja mengatakan seperti itu. Tiba-tiba orang itu membawa makanan, kue, minuman lagi. Saya berkali-kali mengalami seperti itu, saudara. Berkali-kali, saudara.
Iya, hanya karena kesetiaan yang boleh saya katakan masih sedikit kesetiaan kita yang kita kasih kepada Tuhan. Coba lah saudara, kalau saudara pikir-pikir kehidupan saya ini saudara, kalau saya renungkan gitu ya, enak kali lah saya sekarang ini. Saya nggak disuruh kemana-mana, saya nggak capek-capek harus kemana gitu. Tapi hanya dengan disuruh gini, datang menghadap dia gitu ya, mendengarkan dia. Saya pergi ke tempat persembunyian saya. Dia juga nggak paksa saya harus sujud di sana gitu. Ya kan? Saya hanya duduk di sana. Nanti saya baca sebentar firman Tuhan. Kalau agak berat, saya baring. Gitu. Walaupun di dalam diri saya kadang bilang kayak gini, Al, apa ya? Gimana lah hidup terus kayak gini Tuhan? Tapi kau tahu juga hatiku Tuhan. Kan sudah kau lihat dulu. Mau kemana saja kau suruh, siap ini. Kan gak ada bagi saya yang saya takutkan lagi. Saya tahu memang itu dari engkau. Tuh. Keberanian. Itu karena saya mempercayai. Oh, saya berani istilahnya gitu. Menjalani kehidupan yang rasanya mungkin bagi orang membosankan. Kayak kemarin di tempat adik saya yang di Pekanbaru. Saya nggak kemana-mana gitu. Diajak saya, oh daripada bosan nanti di sini gitu. Kesana aja lah katanya. Diajak ke kebun. Gak usah lah, saya di rumah aja. Bahkan sampai si itu eh ponakan saya yang paling kecil itu, dia ngajak saya ke Flamboyan gitu. Ada pasar di sana. Itulah kotanya kira-kira kayak gitu loh. Gitu. Saya ajak ke sana. Ternyata eh saya, aduh gak usah lah, saya bilang gitu. Dia pun bilang, gak usah lah. Katanya. Untung juga nggak pergi saudara, karena motornya yang tinggal itu pas apalagi rewel-rewelnya gitu. Gimana kalau pas lagi mogok di tengah jalan gitu kan. Kan cukup jauh juga. Saudara, mungkin bagi orang itu membosankan gitu. Tapi di situ saudara saya sangat sedih sekali dengan kehidupan adik saya itu saudara. Yang tidak bisa meninggalkan jualannya gitu. Istilahnya Tuhan diangkurkan. Entah kenapa saya pun mau ke warungnya itu mau duduk di sana karena ini gitu ya. Itu apa? Nggak bisa gitu loh. Saya sedih sekali rasanya nggak bisa sharing dengan mereka. Kan di satu sisi mungkin sudah pernah punya jalan yang berbeda. Ketika pertama kali sudah ketika waktu masalah si vaksin itu saudara, kami mengadakan pertemuan keluarga. Itu pertama dan pertama saja. Selanjutnya karena perbedaan itu saudara, itu ada ketegangan sedikit. Saya langsung itu langsung itu sudah adik saya yang di itu diam-diam dikasih juga di kampung juga begitu, sempat juga tegang dengan eh, mertua gitu saudara. Iya, nah seperti itu juga dengan adik saya ini saudara. Semua yang lain anak-anak semua di itu gitu. Jadi saudara, ketika saya situ saya sedih sekali rasa. Saya begini saudara, bukankah pada akhirnya kita ini kan semua walau bagaimanapun yang kita jalani gitu. Walau sampai pun seseorang itu di neraka, tahu nggak saudara? Tuhan itu turut ke neraka. Kan kalau pemikiran kita dulu, masa sih Tuhan turun ke neraka? Ya iyalah, macam mana dia bisa melupakan kita, sudah? Kalau dia, kalau misalnya anak kita gagal, kira-kira siapa yang gagal? Siapa? Saya nonton film.
Itu enggak agak lain. Ada yang nonton? Itu sudah ada seorang si yang botak itu kan. Ketika dia kan itu eh mamanya saat sakit itu. Jadi saudara sampai sampai mereka bertengkar si botak ini bertengkar dengan temannya itu. Temannya bilang, tahu nggak kamu? Kamu tahu nggak? Kamu itu anak yang nggak berguna tahu katanya. Karena kamu di penjara itulah mamamu kayak gini, sakit kayak gitu. Waduh, itu sangat menyinggung perasaan dia karena dia sangat mengasihi mama sebetulnya. Tapi ketika dikatakan begitu hatinya itu hancur sudah. Lalu dia datang sama mamanya. Dia bilang sama mamanya kayak gitu. Mak, aku saya itu kalau dia ngomong itu saya nangis saudara. Karena mamanya itu kan lagi sakit parah gitu, mau mati. Dia bilang, mak, aku minta maaf ya. Gitu. Aku ternyata karena aku mama sakit kayak gini gitu. Itu kayak kalau ingat mimiknya itu ya. Nah, itu film gitu. Tapi itu benar-benar saya nangis gitu. Ketika dia ngomong kayak gitu. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Iya, karena aku di penjara. Karena aku jahat gitu. Dia bilang kayak gitu. Karena itu karena kamu bodoh. Dan kebodohan itu karena mama yang gagal mengajari kamu. Tapi kamu sebetulnya anak yang baik. Saudara, ketika saya dengarkan itu, saudara, tahukah saudara, kenapa Tuhan itu sampai dikatakan itu sampai rela turun ke tempat yang paling rendah ke neraka manusia. Saudara, sering sekali kita menyalahkan Tuhan dari semua yang kita hadapi. Iya. Kadang kita pikir Tuhan itu sampai mati di atas kayu salib. Kita pikir cuma karena masalah dosa kita. Bukan. Ayatnya nggak bilang begitu. Ayatnya bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yang begitu besar itulah yang kita tidak mengerti. Saudara. Yang sekarang sedang diterangkan oleh Tuhan kepada kita. Iya, seperti yang saya katakan kepada saudara. Ketika saya bilang seperti iya ya Tuhan, engkau kan gak akan bisa melupakan aku Tuhan. Gak bisa. Mau bagaimanapun, engkau kan gak tahu. Dan aku pun gak tahu. Apakah aku tetap bisa setia nanti. Ketika aku berumur sekian, ketika aku diperhadapkan dengan ujian, cobaan gitu. Kan aku sudah punya pengalaman akan itu. Apakah aku nggak sering mengecewakan engkau Tuhan? Sering kan aku mengecewakan engkau. Berkali-kali. Tapi ternyata benar kan. Engkau tidak bisa melupakan aku. Iya. Dan ketika aku mengetahui bahwa engkau tidak akan meninggalkan aku. Kan mungkin aku kan bisa melonjak Tuhan. Melunjak sama engkau Tuhan. Engkau tahu kan itu Tuhan? Ya, kan tahu kan. Iya kan saudara. Tuhan tahu kan. Kasihnya itu saudara. Alfa dan Omega. Di awal dan di akhir. Entah berapa ribu tahun pun kita hidup. Bahkan dia mengatakan kita akan punya hidup selama-lamanya. Artinya kita tidak akan pernah mati. Maka orang-orang yang pernah bersama-sama dengan kita nggak akan pernah mati. Artinya begini, saudara. Kehidupan Bapak saya akan saya jalani. Iya, saya sekarang bisa menerima apapun mau dikatakan orang, mau dikatakan yang diceritakan oleh mama saya tentang bapak saya. Saya benar-benar
memandang bapak saya sebagai bapak yang saya melupakan semua apapun yang dikatakan oleh mama saya tentang bapak saya. Iya, bagi saya bapak saya, apa ya, satu kebanggaan bagi saya. Saya coba ingat wajah bapak saya gitu. Ketika saya merenungkan, yang si ini masih ingat. Yang paling segar saya ingat itu adalah wajah ibu gembala kita kemarin yang itu. Iya, saya itu sebetulnya ketika melihat keluarga itu ya gembala kita itu kadang saya mau ngomong kalau saya karena saya diajak ketemu lagi ya sama abang saya kapan-kapan kita ketemu lah gitu supaya ya sebetulnya mau masalah tanah mereka itu gitu ya. Saya belum sempat jawab kemarin gitu ya. Tapi saya pikirkan, saya udah mau bilang sih, rasanya sulit sekarang. Kalau masih hidup ibu itu sih mungkin masih enak lah saya gitu. Tapi kalau sekarang karena gini saudara, memang memiliki hati seperti Saul itu loh saudara. Kalau saudara ingat Saul kan, begitu ketemu dengan Daud itu kan, Daud sudah mau potong punca jiwanya Saul itu gitu kan. Lalu dari kejauhan gitu kan. Padahal kan si Saul ini kan mau bunuh Daud terus gitu kan. Lalu dari kejauhan, dari bawah sana kan, Daud bilang, Bapakku Saul katanya gitu. Lihat ini, aku potong punca jubahmu katanya. Sebetulnya aku mau bisa bunuh kamu saat itu gitu kan. Karena waktu itu saudara kan kalau dia itu apa namanya lagi buang air itu kan ceritanya kan. Nah, saudara kan ada pengawalnya itu. Wah, pengawalnya itu bisa nggak tahu loh saudara. Kalau dia udah mau dibunuh bisa nggak tahu. Itu sebetulnya bisa dimarahin tuh pengawalnya. Tapi si Saul itu kan langsung bilang kayak gini, oh anakku Daud gitu kan. Bisa ngomongnya anakku gitu. Tapi setelah itu mau bunuh lagi gitu kan. Dan Daud nggak pernah mau bunuh gitu. Saul gitu. Nah, saudara, apa saudara? Saya bagi dia saudara. Pokoknya setiap orang yang keluar dari dia itu musuh dia. Gitu. Pokoknya saya harus tetap tinggal sama dia. Mau bagaimanapun itu nggak bisa menghibur dia. Gitu. Harusnya kan nggak bisa kayak gitu. Harusnya kan seorang ayah kan harus bangga dong dengan anaknya yang merantau. Mau balik lagi gitu. Saya kan nggak pernah juga melupakan ini mereka. Gitu. Jadi ketika pada waktu terakhir itu sebelum meninggal itu kan pertemuan pertemuan namanya terakhir kalinya gitu. Ketika masih hidup. Jadi wajahnya itu masih terngiang, saudara. Gampang saya ingat wajahnya gitu karena waktu dia menyambut kami, saudara. Itu dengan dandanan kalau saya katakan, ih luar biasa ketika menyambut kami. Saya sampai nggak tahu, nggak sadar kalau sakitnya sudah parah. Dia pengen menunjukkan kepada kami itu, saya nggak sakit. Jadi wajahnya benar-benar bagi saya, aduh seperti dulu. Walaupun selanjutnya mungkin berubah gitu. Nah, jadi saya ingat wajah teman-teman saya yang lain, si ini. Saya coba ingat wajahnya kayak gitu. Terakhir ketika saya ingat bapak saya. Saudara, berkali-kali saudara. Tuhan itu menampakkan wajah bapak saya melalui Pak D saya. Pertama saudara melalui Pak Andreas. Iya. Oh dulu pernah di ini di rumah abang saya gitu ya, ketika dulu saya masih servis AC. Saya sampai gini, ih, foto bapak saya kok ada di sini gitu. Ternyata bapak saya itu sangat mirip dengan abang-abang. Ada dari abangnya gitu yang jadi itu saya benar-benar karena dia pakai pakai baju safari seperti yang dipunyai oleh bapak saya juga gitu. Saya nggak tahu kemana baju itu sekarang. Gitu. Em, ketika saya lihat lagi wajah Pak Andreas, gitu, itu benar saya lihat. Ketika saya melihat wajah Pak D saya,
adik kamu yang di Pekanbaru yang menurut saya itu dari pendeknya gitu ya. Itu benar saudara saya ini. Karena ketika saya coba ingat gitu ya, saya ingat kok. Bagi saya saudara, bapak saya nggak mati lagi. Bagi saya seperti melihat bapak saya ketika saya menjalani hidup saya. Begitulah saudara sebetulnya kehidupan kita, saudara. Setelah berlalu nanti orang-orang di atas kita. Setelah mungkin ya kita mungkin berpisah gitu ya atau gimana, kita nggak tahu kan. Suatu saat yang teringat adalah segala perbuatan-perbuatan kita, segala keindahan persekutuan kita. Saudara akan ingat perkataan-perkataan saya, bagaimana saya ngomong, bagaimana saya ini. Saudara akan ingat. Seperti itulah kita mengingat Tuhan. Demikianlah Tuhan itu telah hidup di antara kita. Telah bergaul di antara kita. Itu sebabnya ketika Tuhan mengatakan hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi waktu kita saling mengasihi satu dengan yang lain, sebetulnya kita sedang mengasihi Tuhan. Yang tanpa sadar telah datang ke dunia ini, saudara. Telah menjadi manusia. Dari satu orang yang tidak menikah. Ya kan? Tuhan Yesus tidak menikah. Tuhan yang Maha Kuasa juga demikian. Tidak punya anak secara fisik. Tapi coba lihat anak-anak yang dilahirkan. Sama saudara. Mungkin menurut orang saudara saya kan gak berhasil. Kita tidak punya jemaat yang banyak. Ya kan? Tapi saudara saatnya akan tiba saudara. Kemanapun kita pergi. Akan menghasilkan banyak orang-orang yang akan mempunyai persekutuan dengan Tuhan yang nyata. Seperti yang kita miliki. Amin saudara. Kemanapun kita pergi. Seperti tadi saudara dikatakan. Itu kan dengan orang muslim saudara. Coba saudara lihat. Apa yang membuat orang itu bisa tergerak melakukannya? Coba lihat. Siapa yang menggerakkan? Bukankah Tuhan yang menggerakkan? Tapi masalahnya, kok bisa mereka merasakan gerakan Tuhan? Karena apa saudara? Ada gerakan dari kita yang membuat janji. Saya akan begini. Saudara, lihat saudara, gerakan-gerakan yang kita buat. Apa yang kita lakukan di tempat yang paling dalam di hati kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Lihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Mau bagaimanapun orang keras hatinya. Seperti yang saya katakan tadi. Mungkin menurut kita orang yang paling keras adalah orang-orang seperti itu. Saudara. Tapi lihat, apakah mereka tidak bisa dijangkau oleh Tuhan? Tapi lewat apa mereka dijangkau oleh Tuhan? Lewat kasih kita yang tulus kepada Tuhan. Mau bagaimanapun kita berusaha, kita nggak bisa berusaha mengubahkan hati orang. Tetapi ketika dari dalam hati kita mencari persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan melihat wajah Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan, saudara. Ya. Seperti itulah, saudara, kerajaan yang sedang kita masuki.
Itulah kerajaan sorga yang sedang kita masuki. Bukan saja sedang kita masuki, tapi sedang kita tinggali, sedang kita hidupi, saudara. Bukankah saudara sekarang surga itu menjadi sangat nyata bagi kita, saudara? Bukankah kita layak disebut orang yang berbahagia, yang sudah bisa mengecap sedikit daripada kebahagiaan surga itu? Itu kan, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Kasih-Mu selalu baru Tuhan. Hikmat-Mu selalu baru. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya kami terus memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin.